Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, my name is Frida Amora, NEM 226121278. So today I will explain to you about the material of Introduction to Interpreting. So the first one is the development atau masa perkembangan. Jadi interpreting atau yang lebih kita kenal dengan penerjemahan itu adalah salah satu most popular branch dari translation studies. Jadi basic perbedaan dari interpreting dan translation adalah kalau translation itu dia basicnya berasal dari refers to written practice, tapi kalau interpreting itu dari oral form translation. Okay, next, translation is one of the oldest profession. Jadi many expert itu believes that interpreter is one of the world's oldest profession. Nah, jadi interpreting itu atau kegiatan yang dilakukan oleh interpreter itu dipercaya oleh para ahli bahwa merupakan salah satu pekerjaan yang paling tua di dunia. Terus yang pertama memasuki di Interpreting in Ancient Times. Jadi menurut Andrews 2013 itu the first interpreting itu ada di Egypt. The first interpreter itu ada di Egypt. Terus the second one itu menurut Alonso and Payas 2015 interpreter itu ada di Spain. Terus dan yang terakhir menurut Yote France 2015 juga itu interpreters during the Roman and Greek era. Okay, next, the first interpreters usually become interpreters by accident. Jadi interpreters yang pertama kali itu tuh tidak disengaja ya. Jadi kayak mereka itu by accident karena ada kejadian yang menyebabkan mereka bisa menjadi interpreter. Kenapa kok mereka bisa menjadi interpreter? Karena mereka bisa able to speak more than one language. Okay, next, interpreting in colonial era. Jadi di colonial era orang-orang dari berbagai macam daerah, berbagai macam negara itu mereka start to communicate one another, dan itu adalah salah satu bentuk dari interpreting di zaman kolonial. Ada satu contoh yaitu Columbus Expedition. Jadi pada waktu ekspedisi Columbus ini membawa 2 orang interpreter. Mereka bisa berbicara bahasa Arab, bahasa Hebrew, Chaldean, terus Latin, sama bahasa Yunani. Tapi 2 interpreter yang dibawa oleh Columbus ini, mereka nggak bisa berbicara sama Taino and Caribbean Indians. Jadi mereka tidak bisa berbicara dengan suku Indian asli. Terus next, the early convergence interpreting. Jadi convergent interpreting ini dia appeared pertama kali di 1919 after bahasa Inggris itu mulai diperkenalkan sebagai bahasa internasional pertama menggantikan bahasa Perancis. Itu menurut Velen tahun 2001. Terus the US President Woodrow Wilson dan Prime Minister of the UK Lloyd George, mereka kan nggak bisa berbicara bahasa French. Jadi jadilah itu the first existence of convergent interpreting. Oke, selanjutnya ada interpreting in modern era. Untuk interpreting in modern era itu yang pertama ada simultaneous interpreting appeared of the invention of technologies for interpreting in 120s. Interpreters are involved into a prestigious profession which is considered of a vital agent of international meeting. Nah, interpreters kan sebelumnya kan ada interpreters by accident kan. Nah, itu tuh sudah berubah, has changed into a professional interpreters. Jadi there are establishment of interpreting trainings. Jadi ada interpreting organization as well as the idea of founding interpreting course in university. Gitu. Karena materinya sudah selesai, I think that's enough. Thank you.